Bab 611. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Kiao Rao berkata dengan sedih, sebenarnya, aku tahu kamu demi kebaikanku, takut akan cederaku, jadi aku tidak boleh melakukan itu. Tapi kamu tidak bisa berbicara kepadaku dengan lembut. Kamu selalu membentakku seperti ini. Saya tidak tahan. Petik 2. Itu dari hatinya. Dia tidak bisa berbicara dengannya dengan baik. Beberapa orang tahu bahwa titik awalnya adalah baik, namun berbicara dengan lembut tidak sama dengan berbicara dengan kasar. Yang pertama sangat nyaman untuk didengarkan, seperti angin sepoi-sepoi, sedangkan yang kedua membuatnya merasa sangat sedih. Dia selalu ingin mengatakan sesuatu, dan hatinya tidak akan pernah bosan, jadi dia tidak bisa menahan untuk mengatakannya. Lalu dengan sepasang mata besar, menatap pria di depannya, bukankah dia mencintainya? Mengapa tidak mencintai dengan cara yang dia suka? Saya sangat berharap dia dapat memahami dirinya sendiri dan membuat sedikit perubahan. Melihat penampilannya yang imut, Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, wanita atau gadis ini tidak memiliki pengalaman cinta. Yang paling dia sukai adalah ini. Dia sangat nyata, saat kami bersama dengannya, kami tidak perlu membela diri sama sekali. Itu membuat orang merasa seperti angin musim semi, yang sangat mirip dengan Siatong. Ada tipe orang seperti dia, yang mungkin mati di pantai sepanjang hidupnya. Selalu menyukai gadis sejati, baik hati, lembut dan sederhana seperti ini, tipe wanita lain, sepenuhnya di luar pertimbangan. Yah, jangan marah lagi. Ini semua salahku. Aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Dia mengangkat tangannya dan bersumpah, aku tidak akan membentakmu lagi, oke? Dia berkata dengan suara lembut, Nak, menurutku sebaiknya kamu tidak berpartisipasi dalam barbeque untuk menghindari cedera. Bagaimana menurutmu? Menurutku nada ini sangat lembut, jadi dia menunggu jawaban Kiao Rao, meskipun dia tahu apa jawabannya. Sekarang Kiao Rao adalah kekasihnya, dia hanya ingin menganggapnya serius. Mendengarkan nadanya yang lembut, Kiao Rao tidak bisa menahan tawa, dapat melihat bahwa dia mendengarkan kata-katanya sendiri, jadi efeknya sangat bagus. Tampaknya dua orang masih perlu berkomunikasi satu sama lain. Setelah berkomunikasi dengannya, mungkin pihak lain akan melakukan beberapa perubahan. Dia sangat senang karena dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Jika semuanya ada di hatiku, mungkin aku tidak sanggup menanggungnya. Lagi pula, ketika dua orang jatuh cinta lagi, mereka tumbuh di dua lingkungan berbeda, dan pengalaman mereka juga berbeda. Tidak mungkin mereka sepakat dalam segala hal, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi perbedaan. Hanya dengan berupaya menemukan cara untuk membuat satu sama lain bahagia dan melakukan perubahan yang sesuai, barulah mereka dapat melangkah lebih jauh. Menurutku kamu benar, aku akan mendengarkanmu. Aku berjanji, aku hanya akan bertanggung jawab untuk makan dan tidak melakukan apapun malam ini. Untuk orang sepertiku, lebih baik tidak membuat masalah. Sejujurnya, dengan tingkat barbeque-nya, saya tidak tahu apakah saya bisa makan apa yang dia buat. Itu hanya pemborosan bahan makanan. Sebaiknya serahkan hal semacam ini kepada ahli kuliner di perusahaan tersebut. Tapi dia bertanya dengan serius, apakah menurutmu aku bodoh? Gu Haoran berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa memasak itu sedikit bodoh, tetapi Anda mempelajari hal-hal lain dengan cepat dan baik. Dalam sebuah paragraf, meskipun kekurangan Anda lebih seperti bintang di langit, kekurangan Anda kurang seperti matahari di langit. Mendengar ini, Kiao Rao merasa sangat tidak senang, dan ingin angkat bicara lagi, metafora apa ini? Mengapa kamu menerimaku seperti ini? Karena begitu, matahari terbit, bintang-bintang menghilang. Bagiku, begitulah adanya, cinta padamu bisa menampung segalanya. Cukup, kamu tidak perlu berubah. Aku suka dirimu yang sebenarnya. Gu Haoran menghapusnya, sambil menangis dan berkata, baiklah, jika kita tidak pergi lagi, hari sudah fajar. Orang-orang akan pulang lama setelah mereka makan enak dan berangkat. Saudari Zhang, yang duduk di belakang, merasa geli saat melihat mereka saling menggoda. Dia menjaga suaranya agar tidak mengganggu mereka. Mungkin cinta tidak seperti ini. Tertawa dan membuat, lalu membujuk dan berbaikan, itu terlihat sangat indah. Dia belum pernah merasakan rasa seperti ini dalam hidupnya. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya gatal dan batuk. Ya Tuhan, mereka mengatakan sesuatu seperti itu. Cinta dan cinta apa? Aku khawatir itu akan membuatnya tertawa.
Petik 2. Kamu tahu bahwa aku belum pernah jatuh cinta atau menikah seumur hidupku. Aku tidak tahu kenapa aku melihatmu begitu bahagia. Tiba-tiba aku merasa itu pasti hal yang sangat indah, katanya dengan tulus. Bibi, kamu benar-benar berkorban banyak untukku. Saya dulu terlalu cuek dan menikmati perhatian Anda setiap hari. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan kesepian. Gu Haoran, apakah ada kandidat yang cocok di sekitar Anda? Anda bisa memperkenalkannya kepada bibi saya. Gu Haoran berkata, manajer Departemen Keamanan perusahaan kami kira-kira seusia dengan kakak ipar Sang. Dia juga sangat menyukai seni bela diri. Dia adalah orang yang nyata. Setelah perceraiannya, dia memiliki seorang putri, dan putrinya telah menikah. Jika kakak ipar Zhang bersedia, silakan temui dia. Bagus sekali, bibi. Bagaimana menurut Anda? Berdua baik-baik saja, bagaimana mengolok-olok saya, sedikit berlebihan ha. Itu benar, tidak bercanda. Kiao Rao dengan cepat berkata. Saudari Zhang berkata sambil tersenyum, yah, begitulah. Bibimu tidak memiliki budaya, tetapi dia tahu beberapa seni bela diri dan tidak mengerti apapun. Dia adalah manajer departemen. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Selain itu, identitasnya berbeda. Apa beda statusnya? Kamu adalah bibi Kiao Rao. Selain itu, dia terlihat sangat cantik. Sayang sekali menjadi juru masak dan pengawal bagiku setiap hari. Gu Haoran sebenarnya tidak menyadari melihat Suster Sang. Dia hanya tahu bahwa masakannya sangat lezat dan dia sangat protektif terhadap Kiao Rao. Jadi dia kembali menatapnya. Sepertinya dia benar-benar memiliki fitur wajah yang bagus dan kulit yang bagus. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ya, kamu adalah bibi Rao, itu bibiku. Menurutku Rao dan menurutku kamu terlihat sangat baik. Jadi jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku akan mengatur pertemuan denganmu besok, oke. Rao sangat baik, tapi itu tidak bisa menggantikan cinta. Seorang wanita harus mencintai, menikah dan memiliki anak dalam hidupnya, jadi mereka harus berkata. Setelah melihat bibinya, diam-diam Kiao Rao berharap kencan buta ini bisa berhasil dilaksanakan dan dia bisa mendapatkan tujuan yang sebenarnya. Gu Haoran memberitahu Kiao Rao dengan cemas, tidak ada orang di sini. Ingatlah untuk tidak berjalan-jalan. Kamu harus mengikuti semua orang dan kakak ipar Sang. Dia menoleh ke adik iparnya dan berkata, bantu aku menjaga Rao dengan baik. Jangan khawatir, aku akan menjaga Rao, katanya sambil tersenyum. Semua orang berkata dengan satu suara, kami akan menjaga Rao dengan baik, Tuan Gu yakinlah. Dia mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, selamat bersenang-senang. Aku pergi. Dalam perjalanan pulang, dia merasa sedikit lelah dan hanya ingin naik ke atas untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba melihat restoran tempat lampu menyala, Fang Fei ada di sana untuk minum. Dia terkejut dan segera berjalan mendekat. Dia menderita penyakit. Ini sekarang. Bagaimana dia bisa minum? Dan aku belum pernah melihatnya minum seperti ini dalam ingatanku. Atau secangkir anggur merah dituangkan ke dalam mulut, seperti minuman ternak. Terlalu menyakitkan untuk mabuk. Dia bergegas maju untuk mengambil botolnya dan berkata, Fang Fei, kamu gila. Dia adalah orang yang pemarah. Ketika dia melihat hal-hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Setelah sakit hati, dia akan mengutuk secara naluriah. Sebenarnya aku masih tidak mau dimarahi seperti ini, tapi aku tidak bisa menahannya sama sekali. Bagaimana Fang Fei bisa begitu saja meninggalkan dirinya sendiri? Karena dia mengidap penyakit ini, dia harus melawannya. Fang Fei memandangnya dan berkata dengan sedih, hatiku merasa sangat buruk. Jangan memarahiku, kita sudah saling kenal sejak lama. Ini pertama kalinya kamu berbicara begitu keras kepadaku. Terlihat lebih buruk lagi ketika dia dimarahi seperti ini. Dulu, semua orang di sekitarnya sangat lembut padanya, terutama bosnya. Baru-baru ini, saya sangat ingin menggendongnya dan merawatnya dengan baik. Bahkan jika saya minum segelas air, saya takut dia akan tersiram air panas, dan saya harus meniupnya dingin sebelum memberikannya. Laki-laki ini baik, bukan hanya tidak punya rasa kasihan sedikit pun, tanpa disangka juga mengaum seperti ini, sungguh membuat manusia menjadi sangat merinding. Fang Fei meraih botol di tangannya dan berkata, apa? Aku sudah memberitahumu tentang anggur yang enak. Kamu merasa tertekan. Kamu dapat yakin bahwa aku akan memberikan kompensasi kepadamu dan biarkan aku meminumnya. Pada saat ini,
Gu Haoran tiba-tiba berpikir, dari apa yang dikatakan Kiao Rao Rao, dan kemudian melihat penampilan Fang Fei. Mau tak mau dia berpikir bahwa terkadang dia baik hati, tapi dia harus memperhatikan nada bicaranya, dan jangan menyakiti mereka. Tidak mengherankan jika kata-kata adalah pisau tajam yang membunuh orang tanpa terlihat. Jadi dia berkata dengan lembut, Fang Fei, aku peduli padamu. Ragu-ragu sejenak, dia menggunakan kalimat paling standar, bagi Kiao Rao Rao bisa tertekan, tapi bagi teman-temannya hanya bisa mengkhawatirkannya, atau itu akan menjadi masalah berantakan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fang Fei, maafkan aku tidak bermaksud mengatakannya padamu, tapi kamulah yang melakukannya. Jika kamu tidak bisa minum, jangan lakukan itu, oke? Petik 2. Fang Fei mendengar kata-katanya yang lembut, lebih sedih, bukan dari air mata yang pelan. Butuh waktu lama untuk mendongak dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Sebenarnya, aku tahu kamu demi kebaikanku, tapi aku merasa sangat sedih. Seperti yang kamu katakan, aku berada dalam situasi ini. Saat kita semua tahu, tidak jauh dari kematian untuk terkena penyakit ini. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, mungkin operasi dan kemoterapi hampir tidak bisa bertahan selama 3 atau 5 tahun, dan akhirnya Anda mati lebih buruk lagi. Sungguh membosankan berkecil hati, meskipun bertaruh bagaimana caranya, hasilnya sudah ditempatkan di sana, tidak berubah, saya kalah. Pergi untuk melakukan operasi lagi, biarkan diri saya menambah rasa sakit. Semakin dia mengatakannya, semakin sedih dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, bisakah Anda bertanya kepada saya apakah saya boleh melakukan euthanasia? Aku hanya ingin mati dengan tenang. Ini adalah cara paling sempurna untuk saya rasakan. Saya tidak harus menanggung rasa sakit atau kraniotomi yang tak tertahankan. Saya hanya tidur dan pergi seperti ini. Sama sekali tidak menyakitkan. Mendengar bahwa dia begitu frustasi, dia memikirkan euthanasia, yaitu 100% hidupnya tanpa cinta. Jangan katakan itu. Sekarang pengobatan berkembang pesat. Setelah 5 tahun, mungkin ada obat yang bisa mengendalikan kanker. Jangan berkecil hati. Melihat wanita yang begitu kuat, lemah seperti anak kecil, Gu Haoran tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata penghiburan yang kosong. Dia sedikit kesal karena dia tidak tahu bagaimana menghibur orang lain, jadi dia memandang Fang Fei tanpa daya. Fang Fei tiba-tiba meraih lengan bajunya dan berkata, Gu Haoran, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, saya tidak dapat mendukungnya sekarang. Malah sejak kemarin saya mulai sakit kepala. Rasa sakit seperti itu sangat istimewa, Anda tahu saya wanita yang sangat kuat, rasa sakit secara umum dapat saya tanggung. Namun, rasa sakit seperti ini, aku tidak dapat menahannya, sepertinya dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mengatakannya untuk waktu yang lama. Ini seperti Raja Kera yang dilafalkan kutukan lingkaran ketat oleh Biksu Tang, dan kemudian lingkaran emas di kepalanya menjadi semakin erat, seperti perasaan tertanam di kepalaku. Petik 2. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan, dan akan ada hari-hari penderitaan di masa depan. Memikirkan hal ini, dia benar-benar takut. Metafora ini juga sangat jelas. Meski terdengar lucu, siapa lagi yang bisa tertawa saat ini? Bisakah itu sangat menyakitkan? Kamu tidak apa-apa. Maafkan aku, Rao Rao dan aku pergi bekerja dan membiarkanmu menanggung rasa sakit seperti ini sendirian. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengatur segala sesuatunya sesegera mungkin dan berkonsentrasi untuk mengurus Anda. Gu Haoran bertanya dengan prihatin. Memandangnya dengan tenang, ketika dia keluar pagi ini, Fang Fei sedikit kuyuh, tapi sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Mengapa dia kembali pada sore hari? Dia adalah wanita yang menyedihkan. Dia dan Kiao Rao Rao mengatakan 2 hari yang lalu bahwa untungnya Fang Fei tidak menderita penyakit seperti itu, dan semuanya berjalan seperti biasa. Tanpa diduga, setelah beberapa hari, dia sudah merasakan sakit yang luar biasa. Haha, tidak apa-apa, tapi sepertinya aku ingin membeli obat pereda nyeri di rumah. Sakit sekali, minum 2 tablet saja, kata Fang Fei. Dia benar-benar punya rencana ini sekarang. Gu Haoran berkata dengan tergesa-gesa, obat pereda nyeri tidak boleh dimakan sembarangan, karena tidak baik untuk kesehatan. Tampaknya juga akan melemahkan ingatan masyarakat, karena akan menyebabkan kerusakan tertentu pada sistem saraf pusat. Sungguh bukan hal yang baik, tidak bisa makan, usahakan untuk tidak makan.
Fang Fei berkata sambil tersenyum pahit, jangan katakan itu. Semua orang tahu bahwa obat penghilang rasa sakit itu baik. Tetapi jika tidak ada cara, Anda juga harus meminumnya, karena rasa sakit tidak terlalu berbahaya dibandingkan efek samping obat penghilang rasa sakit, jadi Anda harus pilih obat pereda nyeri. Jadi kamu harus segera mengoperasinya. Aku akan mengatur waktunya. Jangan tunda lagi ya, aku sudah mengatur perjalanan ke Maladewa itu, dan aku bisa mulai besok. Setelah kamu kembali, kamu akan menepati janjimu kepadaku dan pergilah ke rumah sakit secepatnya, karena meskipun kami merawatmu, kami bukanlah profesional. Saya berjanji bahwa kami akan datang menemui Anda setiap hari dan berbicara dengan Anda. Gu Haoran, aku benar-benar tidak ingin pergi ke Maladewa sekarang. Fang Fei berkata dengan sedih. Kenapa? Beri aku alasan, bukankah kamu paling ingin pergi ke sana? Fang Fei berpikir sejenak, dia tidak ingin pergi, tetapi juga ingin memberinya alasan yang masuk akal. Adikmu baik hati dan ingin memenuhi apa yang ingin aku capai, tapi sekarang sudah terlambat. Penyakitku sudah mulai terasa sakit. Saya pernah menghadapi pacar saya, loh, penyakitnya sama dengan saya, ini baru permulaan, dan akan semakin parah di kemudian hari. Setiap kali terasa sakit, dia akan memegang tanganku dan terus berkata kepadaku, aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa hidup. Ini terlalu menyakitkan, aku benar-benar tidak tahan. Fang Fei, aku sangat ingin mati. Tapi ketika aku mati, apa yang bisa kamu lakukan? Hanya aku yang tersisa di dunia, dan hanya aku yang tersisa. Petik 2. Bayangkan seorang pria yang menderita penyakit ini di usia muda, menderita rasa sakit yang tak tertahankan saat dia sekarat. Hanya karena aku tidak bisa melepaskan Fang Fei sehingga aku tidak bisa hidup lagi. Betapa putus asanya dia di dalam hatinya. Jika dia ingin tinggal, dia harus pergi. Gu Haoran hanya bisa menghela nafas. Ini adalah kesedihan terdalam dan terberat seorang pria. Teman baikku Fang Fei bahkan lebih menyedihkan. Dia telah mengalami semua ini. Dia menyaksikan kekasihnya pergi sedikit demi sedikit. Itulah keseluruhan prosesnya. Saya tidak menyangka dia juga terkena penyakit ini. Kenangan paling menyakitkan dan kejam membuatnya semakin frustasi. Bagaimanapun, pacarnya berusaha keras dan akhirnya pergi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Fang Fei dan berkata, jangan terlalu sedih. Mungkin jalan-jalan keluar akan membantumu, pengobatan yang sesuai. Fang Fei menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, karena saya tidak tahu kapan saya akan sakit. Kalau saya sakit di tempat keramaian itu akan menarik perhatian orang yang lewat. Ini hal terakhir yang aku suka. Jika aku bisa memilih, aku hanya ingin mati dengan tenang. Fang Fei berkata dengan cemas. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Sungguh hantu Maladewa. Jika dia bisa pergi dengan pria yang dicintainya Gu Haoran, dia akan mati tanpa penyesalan. Dua orang bisa bangun dan tinggal di sebuah rumah kecil dekat laut. Sungguh romantis menyaksikan matahari terbit di pagi hari dan bintang-bintang di malam hari. Ini adalah perjalanan bulan madu kapanpun dan dimanapun. Banyak hal yang ingin dia katakan padanya. Mereka bisa melakukan itu berkali-kali, berpelukan, berciuman dan mencintai. Dia seperti sebuah apel, yang tertiup angin dan jatuh ke pelukannya bersama-sama, mendarat bersama dan menikmati kebahagiaan bersama. Tapi perjalanan yang dia bicarakan sekarang sungguh mengerikan jika dipikir-pikir. Berapa banyak dari mereka yang berangkat? Sungguh memusingkan membawa kakak ipar Zhang bersamanya. Dokter seperti apa yang Anda butuhkan? Jelas sekali dia sakit kritis, dan dokter siap menyelamatkannya kapan saja. Dia tidak akan pergi kemanapun jika dia memikirkannya. Membosankan. Fang Fei, kamu sangat optimis beberapa waktu lalu. Ada apa sekarang? Suasana hati sangat buruk, Fang Fei. Katakan padaku, kenapa? Aku akan lihat apakah aku bisa membantumu. Gu Haoran berkata dengan penuh semangat sehingga dia tidak bisa melihatnya rasa sakit teman baiknya dan mengabaikannya. Meskipun dia memiliki banyak wanita, dia benar-benar satu-satunya pacarnya. Sekarang Kiao Rao Rao tidak bisa dianggap sebagai teman hanya satu. Fang Fei berkata sambil tersenyum pahit, sebenarnya, saya tidak optimis. Terkadang aku hanya berakting. Sebenarnya aku sangat takut mati. Saya pikir saya akan menghilang di dunia ini seperti ini. Sepertinya saya belum pernah ke sini. Saya akan berpikir, di mana saya? Apakah jiwaku mengembara di udara, atau hancur total?
Setiap kali aku memikirkannya, hatiku seperti dipegang oleh tangan yang besar, apalagi rasa takut. Bagus sekali Anda menemukan penyakit ini sejak dini. Saya rasa sebaiknya Anda tidak terlalu memikirkannya dan mengobatinya dengan baik. Mendengar apa yang dia katakan tadi, hatinya juga masam. Meskipun setiap orang akan mati, kebanyakan orang berbeda dari saya. Mereka hidup sampai usia 70 atau 80 tahun, dan kemudian mereka memiliki banyak anak dan cucu. Terlebih lagi, mereka menyelesaikan perjalanan terakhir mereka bersama istri mereka. Adapun aku tidak punya suami, tidak punya anak, dan tidak punya orang tua. Apakah aku telah melakukan apapun di dunia ini? Fang Fei tersenyum pahit lagi. Apakah ini akhir hidupnya? Faktanya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia baru saja membunuh Xiao Tao untuk menutup mulutnya. Faktanya, dia takut dia akan memberitahu Gu Haoran sesuatu dan menunjukkan kepadanya beberapa bukti. Selain Kiao Rao Rao, itu juga karena dia menghalangi cintanya. Selain itu, dia tidak menyakiti orang lain. Mengapa Tuhan memberinya penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Awalnya penyakit ini seharusnya diberikan kepada Kiao Rao Rao, jadi dia bersedia menemaninya dalam perjalanan terakhir. Melihat Fang Fei begitu sedih, Gu Haoran benar-benar terdiam, bagaimana dia bisa menghiburnya. Beberapa hal tidak akan pernah bisa dikembalikan oleh takdir. Seperti orang tuanya, pacarnya. Kamu punya dua teman, Kiao Rao Rao dan aku, dan kami akan menjagamu selamanya. Fang Fei tiba-tiba bertanya, sejujurnya, apakah kamu mencintai Kiao Rao Rao? Dia membuat keputusan di dalam hatinya. Hanya duduk di sini sambil minum, dia memikirkan hari-hari bersama Kiao Rao Rao. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita ini adalah yang terbaik di dunia. Dia selalu merawatnya dengan sangat hati-hati. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai kakak perempuannya. Jadi dia bertanya pada Gu Haoran di depannya. Dia tahu bahwa amarahnya tidak akan pernah menipu. Bagi siapapun, cinta adalah cinta, bukan cinta bukanlah cinta. Tidak ada sedikit pun penundaan, mungkin inilah yang membuat orang terharu. Dia adalah orang yang sederhana dan murni. Dia sangat gigih dalam perasaannya. Jika dia jatuh cinta padanya, dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Fang Fei tidak mengerti mengapa Xiatong memilih Tuan Qin daripada dia. Dia memutuskan bahwa jika dia tidak mencintai Kiao Rao Rao, dia akan segera menelepon bosnya dan memintanya untuk menghentikan tindakannya. Jadi Kiao Rao Rao tidak akan mati, tidak akan terjadi apa-apa. Hal-hal ini hanya ada dalam pikiran Gu Haoran. Jika dia mengatakan cinta, maka semuanya akan berjalan seperti biasa, meski enggan, tapi dia tetap harus membunuhnya. Dia memandang Gu Haoran dengan gugup, menunggu jawabannya. Gu Haoran ragu-ragu sejenak, karena Fang Fei memahami hatinya, jadi jawaban ini seharusnya menyakitinya, jadi. Dia tidak mengetahuinya. Gu Haoran melihat ke arah Fang Fei. Faktanya, begitu jawabannya keluar, dia tahu bahwa dia tidak akan bahagia. Tapi dia tidak pernah ingin menipu wanita manapun. Cinta adalah cinta, jangan cinta bukanlah cinta, tidak akan pernah menunda-nunda, memberi harapan kepada orang lain. Karena saya berharap akan ada lebih banyak kerugian di belakangnya. Ini bukan emosinya, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Fang Fei, karena dia adalah wanita yang berakal sehat. Ada banyak hal lain yang cepat atau lambat dia akan ketahui. Dan Kiao Rao Rao sangat mencintai satu sama lain, dan mereka sudah menjadi pasangan yang bertunangan serius. Tidak mungkin bertindak di luar dan di rumah dan berpura-pura menjadi teman. Beberapa hal tidak dapat dipakai. Memikirkan hal ini, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Fang Fei, ada beberapa hal yang tidak ingin aku sembunyikan darimu, karena kamu adalah sahabat kami. Aku jatuh cinta dengan adikmu Kiao Rao Rao. Sore harinya, aku sudah memberitahu memikirkan pengakuannya. Kiao Rao Rao terlihat sangat gembira dan malu, dia tidak bisa menahan senyum. Mendengar berita itu, Fang Fei terkejut. Tanpa diduga, dia menstabilkan suasana hatinya, lalu dia berkata dengan senyum yang kuat, tidak apa-apa. Sejujurnya, aku sangat menyukaimu. Tapi terkadang aku merasa kamu dan adikmu adalah pasangan yang serasi. Saya harap Anda akan bahagia selamanya. Dia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal hari ini. Dia begitu acuh tak acuh sehingga dia mengaku pada Kiao Rao. Jadi wanita ini, aku tidak bisa menyimpannya. Manfaatkan itu sekarang, apa yang belum terjadi perasaan yang terlalu dalam, biarkan Kiao Rao Rao menghilang selamanya. Waktu akan melemahkan segalanya,
karena dia bisa menjatuhkan hati Xiatong, jatuh cinta pada Qiao Rao Rao yang lugu dan cantik. Tentu saja, suatu hari nanti, aku akan melepaskan Rao Rao dan jatuh cinta-cinta dengannya, yang bisa dianggap sebagai pergantian Feng Shui. Nah, itu saja. Dia menatap Gu Haoran dan berkata, aku tahu kamu tidak mengizinkanku minum karena kamu mencintaiku. Saya sangat mengerti, tapi suasana hatiku sedang tidak baik sekarang. Bisakah kamu minum bersamaku? Tolong, maukah Anda? Fang Fei tahu bahwa ciri terbesarnya adalah berhati lembut, meskipun setiap hari penampilannya sangat dingin dan sunyi. Faktanya, dia dingin di luar dan hangat di dalam. Selama dia berpura-pura menyedihkan, dia akan menurut. Mendengar kata-katanya yang rendah hati, Gu Haoran melunakkan hatinya dan berkata kepadanya, atau hanya satu minuman. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak baik hati, dia juga harus memahami suasana hati Fang Fei saat ini. Dia seharusnya berada dalam kondisi yang buruk hari ini, dan apa yang dia katakan tadi benar-benar tidak menyenangkan. Jadi jika Anda ingin minum wine, lebih baik biarkan dia minum segelas. Bagaimanapun, anggur merah tidak banyak membahayakan kesehatan. Tidak masalah bagi Fang Fei untuk minum secangkir kecil anggur. Jadi dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, menuangkan sedikit untuk Fang Fei dan berkata, oke, minumlah. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang sabar dan tidak boleh berada dalam suasana hati yang buruk. Melihat apa yang disebut segelas anggur di depannya, Fang Fei terdiam. Apakah itu setengah cangkir? Pria ini sangat pandai mengendalikan orang. Lupakan, satu minuman. Aku akan membawa minuman ini bersamamu, lalu kamu istirahat. Ini sudah larut, dia berkata dengan lembut, meski tidak bisa mengabaikan pikirannya, tapi juga tidak bisa membiarkannya minum, meski tahu minumannya sangat enak. Fang Fei ingin membuatnya mabuk, tetapi tidak mudah untuk memulainya, jadi dia berkata kepadanya, Gu Haoran, aku merasa kedinginan. Ada apa? Apakah suhu AC kita terlalu rendah? Tolong bantu aku untuk membuatnya mabuk, lihatlah. Gu Haoran buru-buru pergi ke meja untuk mengambil AC dengan remote control. Fang Fei segera memasukkan pil ke dalam cangkirnya dan mengaduknya dengan cepat. Awalnya, dia tidak ingin melakukan trik ini, tapi sekarang sudah terlambat baginya. Ia tahu bahwa pria tersebut bukanlah orang yang selalu menyerah, sehingga ia perlu segera memasak nasi mentah. Dia dan Qiao Rao Rao sudah lama jatuh cinta, jadi dia hampir putus asa, tapi dia tidak berdamai, dia ingin mengubah situasi ini untuk dirinya sendiri. Terakhir kali dia meminta obat itu kepada bosnya. Bos memahami niatnya dan terlihat sangat sedih. Tapi dia memberikannya padanya dan berkata, kamu harus berhati-hati. Jangan salah mengambilnya, tahu. Memikirkan penampilannya yang salah, tidak dari hati juga sedikit sedih. Sejujurnya, sulit bagi pria untuk melakukan bagiannya. Sebenarnya akan meminum obat untuk wanita tercinta, membantunya dan orang lain itu. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Hatinya hancur memikirkan hal itu. Dia benar-benar pria yang baik. Dia mengecewakannya dalam hidupnya. Jika ada kehidupan selanjutnya, sebaiknya dia tidak memilih cinta yang pahit di kehidupan ini. Dia harus jatuh cinta pada bosnya pada pandangan pertama, dan kemudian bersama selamanya, menikmati kelembutan, perhatian, dan fanatismenya. Hidup ini tidak mungkin. Dia sangat mencintai Gu Haoran. Dia mencintainya dengan penuh kasih sayang dan kebenaran. Faktanya, tidak terjadi apa-apa antara dia dan Xiatong. Dia masih tidak bisa melepaskannya selama bertahun-tahun. Cintai juga ketulusannya, dia tidak akan pernah menipu siapapun. Cinta adalah cinta, permainan adalah permainan, jangan cinta bukanlah cinta. Saya juga menyukai kehangatan di tulangnya. Terkadang dia selalu membentak, tapi itu semua karena kekhawatirannya. Dia harus dianggap sebagai pria biasa dengan pisau di mulutnya dan tahu di hatinya. Dia mengangkat gelasnya ke arahnya dan berkata, ayo kita minum. Aku akan minum. Maukah kamu minum? Minum. Gu Haoran mengangguk dan berkata, mengapa kita minum? Agar kamu menjadi saudara iparku, minumlah. Fang Fei berkata sambil tersenyum lembut, sebenarnya, emosimu saling melengkapi. Kamu lihat kamu tenang, adikmu lincah, kamu bijaksana. Dia ceroboh. Kamu introvert, dia ekstrovert, kamu dewasa, dia naif, singkatnya, semua saling melengkapi. Menurutku cinta seperti ini, sungguh sempurna. Kamu dan adikmu akan saling bertoleransi. Menurutku kalian benar-benar diciptakan untuk satu sama lain.
kata Fang Fei. Lalu dia mengangkat gelasnya dan berkata, bolehkah aku minum untuk ini? Aku akan memberimu minuman. Petik 2. Terima kasih. Saya secara alami tertarik padanya. Gu Haoran meminum segelas anggur. Dia tidak minum dengan baik, jadi dia merasa sedikit mabuk. Dia dengan cepat berkata, kamu hanya bisa minum sedikit, tahu. Fang Fei hanya menyesap, meletakkan cangkirnya, dan menuangkan segelas anggur untuknya. Meskipun kamu adalah saudara iparku, kamu juga adalah teman baik dan orang kepercayaanku. Mari kita minum untuk persahabatan dan berharap kita akan selalu menjadi teman yang peduli satu sama lain. Kata Fang Fei, untuk ini, kita harus minum. Lalu dia menyesapnya dan menatap Gu Haoran. Gu Haoran meminumnya lagi dan merasa pusing. Ketika Gu Haoran membuka anggur merah, semua orang bercanda, rao-rao. Semua cahayamulah yang membuatmu meminum anggur merah yang enak. Sungguh membahagiakan. Ya, sayang sekali tidak ada steak Kobe. Anggur ini cocok dengan yang itu. Kamu terlalu agresif kan? Ambil barbecue dengan batangan merah. Namanya mix and match. Mengerti? Kiao Rao-Rao berkata, hahaha, aku benar-benar membawakan steak Kobe yang enak untuk kamu cicipi. Ini dan anggur merah, harusnya pasangan yang sempurna. Kami suka pasangan yang sempurna, seperti padu padan, asalkan senang. Kita semua menyukai pasangan yang sempurna. Steak Kobe, aku hanya membicarakannya. Aku juga belum. Lebih baik aku memilih pasangan yang cocok untuk makanan bermutu tinggi. Aku pasangan yang cocok untuk dipadu-padankan, hahaha. Begitu banyak anak muda yang mengobrol bersama. Kiao Rao-Rao berkata sambil tersenyum, dia menyukai ini. Itu dibeli oleh Gu Haoran untuknya. Itu mahal, tetapi seseorang tidak memikirkan uang sama sekali. Hari ini dia membawakan banyak makanan untuk kamu cicipi. Petik 2. Rao-Rao, kami benar-benar malu menyiapkan makanan seperti ini untuk pesta. Petik 2. Kiao Rao-Rao dengan cepat berkata, ini tidak dibeli secara khusus, dia khusus membelikannya untuk saya. Masih banyak yang ada di lemari es. Ya Tuhan, keluarga Anda tidak mampu menghabiskan lebih dari 200.000 yuan sebulan untuk makanan. Benar-benar mewah. Rao-Rao, Anda sangat beruntung menjadi sekretaris untuk makanan seperti itu, dalam waktu singkat dan menikah dengan keluarga kaya. Saudari Zhang tampaknya adalah Kiao Rao. Dia menjaga keluarganya dan berkata sambil tersenyum, keluarga saya adalah Rao. Dia tidak perlu menikah dengan keluarga kaya. Dia adalah keluarga kaya. Pernahkah Anda mendengar tentang Kiao Guanzheng? Rao adalah putri satu-satunya. Orang-orang ini masih memiliki mata, tidak tahu Taisan. Mengira Kiao Rao-Rao adalah tipe Cinderella. Faktanya, Rao-Rao adalah seorang putri kecil sejati dari keluarga kaya. Kiao Rao-Rao melihatnya pada bibinya dan tahu bahwa dia baik hati dan tidak ingin orang mengira dia adalah wanita sia-sia yang sedang memancing menantu penyu emas. Tapi itu sebenarnya tidak perlu rendah hati dan tetap rendah hati. Terkadang selama Anda hidup cukup baik, tidak perlu banyak bicara dengan orang lain. Ya Tuhan, Anda adalah putri Kiao Guanzheng, yang merupakan orang terkenal di daftar kaya. Petik 2. Rao-Rao, kamu benar-benar tersembunyi. Anda seorang putri. Tampaknya Anda dan tuanku memiliki latar belakang keluarga yang sama. Titik. Ya, nona muda itu terlalu rendah hati, dia harus pamer kemana-mana saat dia membawa tas merek terkenal sepertimu. Semua orang membicarakannya. Kiao Rao-Rao menganggapnya tidak menarik. Dia tidak ingin menjadi teman ngobrol mereka dengan pria yang dicintainya, jadi dia berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita mulai pesta barbeque-nya. Jika terus seperti ini, pestanya akan diubah menjadi makan malam. Masyarakat juga merasa lapar. Lagi pula, ini waktunya makan malam, jadi mereka memilih beberapa rekan yang pandai memasak dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyia-nyiakan steak yang begitu enak. Orang-orang yang terpilih juga melakukan yang terbaik untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah gagal untuk memenuhi makanan enak tersebut. Dia bersumpah akan memberimu makan malam yang tak terlupakan. Saudari Zhang juga memutuskan untuk tetap bertanggung jawab atas barbecue. Kiao Rao-Rao dengan cepat berkata, tidak apa-apa, Bibi, ayo kita jalan-jalan ke pantai, kamu juga jarang keluar. Dia mengajak bibinya keluar untuk bermain, bukan untuk bekerja. Tidak, kalian anak muda bisa bermain. Aku juga tidak bisa diam saja, kata Nyonya Zhang dengan keras kepala. Saya akan tinggal bersamamu. Tidak, tidak, pergi dan bermainlah.
Ada banyak asap minyak di sini. Hati-hati, rekan di sebelahnya berkata, ya, Nona, pergi dan bermain. Kiao Rao dan mereka pergi ke pantai untuk bersenang-senang, seru. Mereka bertengkar panjang di pantai. Para juru masak berteriak, makan malam sudah siap, saudara-saudara. Mereka semua berkumpul, membentangkan taplak meja besar di lantai, dan duduk satu persatu. Seseorang telah lama menyalakan api unggun di dekatnya. Sangat bagus di sini, tidak ada orang. Anda bisa makan, minum dan bermain dengan bebas. Anda tidak perlu khawatir akan mempengaruhi orang lain. Mencicipi segala jenis makanan lezat, mereka tidak bisa tidak memuji keahlian kakak ipar Zhang. Bibi, menurutku kamu adalah koki yang sebenarnya. Bibi, steak ini enak. Melihat bibinya, Kiao Rao sedikit menyesal. Awalnya, dia mengajak bibinya keluar untuk bermain. Hasilnya, dia bekerja keras lagi. Begitu cepat bagi bibi untuk mengambil banyak makanan, berbisik, Bibi, sulit bagimu. Tidak apa-apa, kamu tahu, aku suka membuatkan makanan enak untukmu. Selama kamu makan dengan bahagia, bibimu akan senang. Nyonya Zhang berkata dari lubuk hatinya. Ternyata mulut Kiao Rao sangat keras, dan dia tidak makan banyak, jadi dia terlalu kurus untuk beberapa waktu, seperti kekurangan gizi. Karena alasan inilah dia belajar memasak. Di luar dugaan, setelah mempelajarinya, ia merasa sangat tertarik. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, mengambil spatula bukanlah hal yang ambigu. Dan Kiao Rao sangat suka memakan makanan yang dia buat. Perlahan-lahan, wajahnya menjadi semakin putih dan merah, yang membuat kakak ipar Zhang memiliki rasa pencapaian yang istimewa. Jadi dia mulai menyiapkan makanan dengan lebih hati-hati, tidak hanya nutrisinya, tetapi juga untuk kenikmatan makanan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia membuat masakannya begitu lezat. Seseorang berkata, bibimu baik sekali. Kapan aku bisa mempunyai begitu banyak uang, undang saja pengasuh yang begitu baik. Mendengar dia mengatakan bahwa bibi adalah seorang pengasuh, Kiao Rao segera mengerutkan kening dan berkata, ini bibiku Qin, bukan pengasuhku. Dia adalah orang terdekatku. Mendengar apa yang dia katakan, pria itu berkata dengan malu, Bibi, maafkan aku pikir kamu. Mendengar Kiao Rao begitu membelanya, Zhang Shao tidak bisa menahan senyum, dan berkata, tidak ada. Faktanya, anak-anak muda ini benar. Dia adalah seorang pengasuh. Ini adalah Kiao Rao. Dia baik dan berbakti. Dia selalu memperlakukannya sebagai kerabat ibunya. Tentang makanan dan kehidupan sehari-harinya. Melihat bibinya, Kiao Rao sedikit sedih. Selama bertahun-tahun, bibi terpusat padanya, bahagia dengan kebahagiaannya dan sedih dengan kesedihannya tanggalnya. Bisa sukses, dia juga bisa punya anak pernikahan cintanya sendiri. Tapi kalaupun bibinya punya anak sendiri, dia akan tetap berbakti padanya, karena bibinya sangat baik. Uang yang dia simpan selama bertahun-tahun untuk mengirimkan rumah yang indah kepada bibinya sebagai hadiah. Sekalipun laki-laki itu memiliki rumah, itu juga bisa dianggap sebagai milik pribadinya. Tahun-tahun ini, sangat sulit bagi bibi untuk melindungi dan merawatnya sebagai juru masak dan pengawal. Dalam hati Kiao Rao, dia hanya menggantikan ibunya bab 616. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Setelah selesai makan, mereka mulai bermain-main di sekitar api unggun, memainkan petualangan sebenarnya. Jika Kiao Rao kalah, dia harus menjawab 3 pertanyaan. Usai berdiskusi, mereka mengirimkan perwakilan untuk bertanya. Kiao Rao sedikit gugup. Itu adalah Zhang Di. Dia terkenal karena kecantikannya dan mulutnya yang besi. Dia selalu berbicara lebih tajam. Aturan mainnya tidak boleh menipu. Saya tidak tahu pertanyaan apa yang akan dia tanyakan. Saya benar-benar tidak bisa menebaknya. Zhang Di diam-diam selalu jatuh cinta dengan Presiden Gu, dan selalu mencari peluang untuk bersinggungan dengan Presiden Gu. Tapi Presiden Gu selalu meremehkannya. Tapi tidak menyangka Kiao Rao baru saja masuk perusahaan sebagai sekretaris. Tidak beberapa hari, Gu selalu menjadi orang yang dingin, sujud dengan rok delima. Sejujurnya, Kiao Rao bukanlah tipe yang cantik. Hanya bisa dikatakan bahwa dibandingkan dengan wanita pada usia yang sama, mereka lebih kecil. Dari lubuk hatinya, dia merasa dirinya tidak secantik dirinya, jadi dia juga sangat tidak yakin. Dia tahu bahwa Kiao Rao selalu berwajah kurus, jadi dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan sulit untuk mempermalukan dirinya sendiri. Rao,
Apakah kamu siap? Dia sengaja bertanya pada Qiao Rao. Saya benar-benar tidak tahu masalah apa yang harus saya hadapi. Semua rekan saya yang baru saja kalah telah dihukum. Beberapa pertanyaan sulit untuk dijawab, tetapi harus dijawab. Siap, karena mereka memainkan permainan tersebut, mereka harus mematuhi aturan permainan tersebut, dan hanya bisa mengatakan, oke, Anda bertanya. Yah, aku akan bertanya padamu apakah Tuan Gu yang mengejarmu atau kamu yang mengejar Tuan Gu. Ceritakan detailnya. Begitu masalahnya terpecahkan, terjadilah keributan. Seharusnya itu menjadi masalah yang luar biasa. Tapi itu bisa saja. Tidak dapat disangkal bahwa semua orang sangat tertarik dengan pertanyaan ini, jadi semua orang tenang dan menunggu jawaban Qiao Rao. Lebih menyenangkan lagi untuk memberitahu Anda proses detailnya. Mereka juga ingin mendengar bagaimana Qiao Rao yang lugu dan cantik menaklukkan Jenderal Manajer Gu, atau bagaimana manajer umum Gu yang acuh tak acuh mendapatkan hati Qiao Rao. Saudari Zhang mengerutkan kening. Apakah gadis ini malu? Bagaimana bisa ada orang yang menanyakan hal ini di depan umum? Sedikit merah, tapi dia berkata terus terang, aku sudah mengejarnya selama 8 tahun. Wow, 8 tahun. Itu terlalu lama. Bagaimana? Proses mendetail. Zhang Ti terutama mengapresiasi masalahnya sendiri, yang sepertinya hanya satu, namun nyatanya tidak bisa asal-asalan dalam satu kata pun. Saya hanya menyukainya, jadi dalam 8 tahun terakhir, saya telah menggunakan setiap kesempatan untuk tampil di hadapannya. Awalnya dia sangat menentang saya, tetapi kemudian dia mulai menerima bahwa saya adalah seorang teman, dan kemudian kami menjadi kekasih sejati. Melihat jawabannya dengan terus terang, orang-orang tidak bisa menahan tawa. Ketika Zhang Ti melihat bahwa dia berhasil lulus ujian, semua orang tertawa, tetapi tidak ada ironi di dalamnya. Dia hanya menghargai kejujurannya. Awalnya ingin membodohinya, tetapi membiarkan dia mendapatkan cinta semua orang, tidak sebanding dengan kerugiannya. Petik 2. Yah, kapan dan dengan siapa kamu pertama kali berciuman? Proses detailnya. Siapa ini? Dia menatap Zhang Ti. Qiao Rao tahu bahwa bibinya pemarah dan merusak minat semua orang. Nah, jika dia ingin mendengarnya, dia akan menceritakan semuanya, karena takut dia malah marah. Zhang Ti menyukai Presiden Gu. Ini adalah rahasia umum di perusahaan. Sebelum bertunangan, dia sangat ramah pada dirinya sendiri. Setelah pertunangannya, wajahnya berubah total, dan banyak hal menjadi jelas. Baiklah, kalau begitu, aku akan mematuhi aturan mainnya dan mengatakannya dengan jujur. Ciuman pertamaku dengan Gu Haoran. Proses mendetail. Zhang Ti tidak menyangka Qiao Rao sebesar itu. Sungguh menakjubkan bahwa Presiden Gu masih menjadi ciuman pertamanya. Qiao Rao mengatakan hal itu sebelumnya, orang-orang tidak bisa menahan tawa. Saya tidak menyangka Qiao Rao begitu manis. Dia masih sangat muda sehingga dia menyegel-segel untuk Presiden Gu. Setelah bertahun-tahun, mereka masih bisa berjalan bersama. Ini sungguh tidak mudah. Sepertinya itu sudah takdir Tuhan, maksudnya bukan satu keluarga tidak masuk dalam satu keluarga. Zhang Ti sangat marah, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang, jadi dia berpura-pura santai dan berkata, oke, selamat bersenang-senang. Pertanyaan ketiga, apakah Anda dan Tuan Gu sudah mengetahuinya? Proses detailnya, dia menatap langsung ke arah Qiao Rao. Dia mengerutkan kening dan berkata, pertanyaan ini bersifat pribadi dan tidak nyaman untuk dijawab. Silakan ubah, aku tidak bisa menahannya, aku datang sesuai aturan mainnya. Apakah kamu mau menerima hukuman? Melihat penampilan Qiao Rao yang memalukan, seorang kolega yang selalu mendukungnya keluar untuk membantunya, proses mendetail ini tidak diperlukan. Ini tidak cocok untuk anak-anak. Lebih baik Rao mengangguk untuk menyatakan bahwa dia sudah mengalaminya, dan tidak mengangguk untuk menyatakan bahwa dia belum memilikinya. Oke. Penonton tertawa terbahak-bahak. Zhang Shao sedikit marah. Qiao Rao takut membuat masalah besar, jadi dia segera menganggukkan kepalanya. Rekannya dengan cepat berkata, oke, mari kita mulai babak baru permainan ini. Kali ini, Zhang dikalah, dan giliran dia yang mengajukan pertanyaan. Melihat adik iparnya yang pembunuh itu, dia menggigil. Pertanyaan seperti apa yang ingin dia tanyakan? Siapa? Apakah kamu siap? Saudari Zhang memutuskan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Pada pandangan pertama, itu bukanlah hal yang baik. Dia selalu berada dalam dilema. Yah, karena dia selalu menanyakan pertanyaan yang canggung,
dia akan menyerah dan menanyakan beberapa pertanyaan yang canggung. Saya siap. Berapa banyak pacar yang kamu punya? Proses detailnya. Pertanyaan ini membuat Zhang Ti merasa sangat sulit untuk menjawabnya. Orang-orang langsung menangis. Zhang Ti, jawablah dengan cepat. Dia menghitung angka itu di dalam hatinya dan berkata, 78. Apakah 7 atau 8? Dia bertanya, 8. Apakah kamu punya 2 teman dan 2 kolega sekarang? Zhang Shou bertanya dengan tajam. Zhang Ti bingung, tidak, saya abstain, saya tidak menjawab. Dia segera mengakui hukumannya, mengambil botolnya, meminum sebotol anggur merah, lalu langsung meminumnya. Saudari Zhang tersenyum kecil. Saat wanita ini barusan, dia sedang berhubungan dengan seorang pria, dan kemudian memanfaatkan kecerobohan pria itu, dia menggoda pria lain. Saat dia melakukan sesuatu, dia melihatnya di matanya. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu padanya. Wanita yang tak tertahankan berani mempermalukan Rao Rao. Dia tidak bisa membuatnya merasa lebih baik, jadi dia akan membeberkan perselingkuhannya. Melihat kakak ipar Zhang jelas-jelas sedang membalas dendam, Qiao Rao tersenyum kecil. Bibi seperti ini, dia hanya tidak suka diintimidasi oleh orang lain. Itu karena dia menahannya. Kalau tidak, dia akan benar-benar menghajar Zhang Ti. Namun, kini Zhang Ti telah dihukum. Meskipun dia jelas-jelas menjawab begitu banyak pertanyaan pribadi yang memalukan, dia bahkan memintanya untuk menjawabnya di depan umum. Untungnya, seseorang membantunya, kalau tidak dialah yang akan minum anggur merah. Jika dia minum anggur merah terlalu banyak, dia akan mati. Sekarang bagus, tapi melihat penampilan Zhang Ti yang mabuk, itu juga menyedihkan. Mau tidak mau aku berbisik kepada bibiku, oke, itu saja. Melihat bibi Qiao Rao begitu tajam, semua orang terpesona. Bibi ini bukanlah orang biasa. Dia sangat pandai memasak dan fasih berbicara. Tampaknya bibi dari keluarga kaya berbeda dengan keluarga biasa. Pada saat ini, seorang pria mendatangi Nyonya Zhang dan berkata, Anda adalah wanita yang lucu. Bisakah Anda meninggalkan saya nomor telepon dan mari kita buat janji untuk ngobrol lain kali. Qiao Raojian adalah wakil manajer Departemen Keamanan dan seorang anak perusahaan tua yang terkenal. Karena semua orang memanggilnya landak tua secara pribadi, dia tidak tahu nama spesifiknya. Manajer yang akan memperkenalkan bibinya adalah bosnya. Dia tidak datang hari ini. Dia orang yang serius, jadi dia biasanya tidak menghadiri pesta para karyawan muda tersebut. Landak tua ini berbeda, karena mentalnya bagus, sehingga dia suka bermain dengan anak-anak muda ini. Selalu menyenangkan untuk pergi bermain. Tapi setelah sekian lama bekerja dengan rekan-rekannya, dia benar-benar orang yang sangat baik. Dia menjaga orang lain kapan saja, dan juga sangat lucu. Konon dia juga jago kungfu. Yang terpenting dia seumuran dengan bibinya. Kenapa dia tidak berharap banyak kesamaan? Kabarnya saya belum pernah menikah. Ini benar-benar pasangan yang sempurna. Saya tidak perlu memperkenalkannya kepada manajer. Setelah diskusi berhasil, bibi saya ingin menjadi ibu tiri. Ini kandidat terbaik, dan sepertinya dia sangat menyukai bibiku. Apa humorku? Aku seorang praktisi bela diri. Aku selalu ceroboh. Saudari Zhang tiba-tiba disapa dan menatapnya. Dia adalah pria yang tampak sangat baik. Dia tiba-tiba memerah. Ya, aku juga. Siapa tuanmu? Kata landak tua itu dengan penuh minat. Baru saja, saya memperhatikan gaya memasaknya. Perasaan cekatan seperti itu membuat jantungnya berdebar kencang. Lagi pula, dia memakai pakaian yang sederhana, tapi sangat enak. Bagaimana mengatakannya? Ada semacam perasaan heroik. Nama tuanku adalah Zhou Xiang. Landak tua itu tidak bisa menahan tawa. Tuan kita adalah kakak laki-laki. Tuanku adalah kakak laki-laki majikanmu, jadi aku juga kakak laki-lakimu. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Saudari Zhang berkata sambil tersenyum. Maaf, ini kebetulan sekali. Meski suasana bahagia bisa kita rasakan di kalangan sekelompok anak muda, namun ternyata terdapat kesenjangan generasi. Memang tidak mudah bertemu dengan saudara sendiri. Jadi dia mengobrol dengan si landak tua. Melihat pembicaraan hangat mereka, Qiao Rao merasa sangat gembira. Betapa menyenangkannya itu. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tampaknya mereka benar-benar rukun satu sama lain. Mereka harus memiliki bahasa yang sama dengan pengalaman yang sama. Dia sengaja mengambil kesempatan untuk menjauh dan memberi mereka kesempatan untuk bergaul satu sama lain.
Dan kemudian mereka mulai bermain musik, dan mereka menjadi mabuk. Saat ini, pesta api unggun sepertinya sudah mencapai bagian yang paling membahagiakan. Qiao Rao selalu tidak terlalu suka menari, selalu merasa tidak mampu menemukan perasaan itu. Saya ditarik untuk menari sebentar oleh rekan-rekan saya, jadi saya menemukan tempat untuk duduk. Namun, saya sangat senang melihat bibi saya menari di bawah bimbingan landak tua dari kejauhan. Melihat bibiku dari kejauhan sungguh indah. Dia juga sangat ingin membeli segala jenis pakaian untuk bibinya selama ini. Namun, dia hanya menyukai gaya yang nyaman dan kasual. Karena dia selalu sibuk setiap hari, dia memiliki sosok yang sangat baik. Dia tidak terlihat seperti orang seusia ini, dan dia juga tidak suka menggosokkan sesuatu ke wajahnya, jadi sebaliknya, kulitnya sangat bagus. Selain emosinya, dia tidak suka keluar. Dia selalu tidur lebih awal dan bangun pagi, jadi dia terlihat sangat baik. Saat dia bersama si landak tua, mereka terlihat seperti pasangan yang spesial. Dan selama beberapa tahun ini, saya belum pernah melihat kakak ipar Zhang begitu bahagia. Dia sekarang seperti gadis kecil yang bahagia, sesekali menatap mata si landak tua, tepatnya, ada hal-hal yang sangat hangat di mata mereka. Tampaknya kisah cinta yang indah sedang dimulai. Pikirkan semua karakter landak tua itu, serta pengamatan mereka sehari-hari, ini adalah objek yang bagus. Mereka juga selaras satu sama lain. Mereka tampak seperti suami istri. Mereka semua terlihat energi, mungkin karena berlatih pencak silat. Mata mereka cerah dan terlihat energi. Kalau begitu, kencan buta besok bisa dibatalkan. Aku tidak menyangka akan mengajak bibiku keluar untuk bersantai, akan ada hal yang bagus. Sejujurnya, jika si landak tua bisa menemukan bibinya, itu adalah berkah yang telah dia tanam selama beberapa generasi. Bibi adalah tipe wanita yang bisa keluar dari aula dan masuk ke dapur dan melawan hooligan. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai pertemuan besar bersamanya selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami demam panggung. Akankah si landak tua menjadi pamannya? Menurutku temperamen mereka sedikit saling melengkapi. Bibiku sedikit tertutup dan tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Tapi landak tua adalah obat mujarab dan mudah bergaul dengan semua orang. Tapi keuntungan terbesarnya adalah dia tidak mengganggu. Adapun mengapa temperamen dan posisi yang baik belum menikah, Qiao Rao tiba-tiba berfantasi, mungkin hanya menunggu kemunculan bibinya. Dia berpikir sambil tersenyum, mungkin ada semacam emosi yang muncul di antara mereka, bagus sekali. Meski sedikit enggan melepaskan tante, namun bagaimana tidak bisa menghalanginya untuk menikmati cinta sejati. Tampaknya bibinya sedikit lelah, landak tua itu dengan ramah menerima jusnya, kertas makan, sepertinya dia masih sangat berhati-hati. Bibi datang, mendatangi Qiao Rao di sebelahnya, berkata, tarian aslinya cukup menyenangkan, tidak ada aksi tetap, hanya dengan irama musik. Melihat penampilannya yang bahagia, Qiao Rao memeluk bahunya dan berkata, apakah kamu meninggalkan nomor telepon untuk si landak tua? Namanya landak tua, menurutku. Julukan ini sangat cocok untuknya. Qiao Rao berkata sambil tersenyum, Bibi, jangan ubah topik. Apakah kamu memberinya nomor telepon? Ya, dia bilang dia akan mengajakku makan malam besok malam. Dia berkata dengan malu-malu, bagus, Bibi. Bibi, ini wakil manajer departemen keamanan kita. Orang-orangnya sangat baik. Menurutku kamu bisa mempertimbangkan untuk bergaul dengannya sebagai teman dulu. Bagaimana menurutmu? Kami bersaudara, dan dia adalah orang yang sangat ceria. Aku merasa sangat bahagia saat bersamanya. Aku akan berjalan bersamanya dan melihat-lihat. Jadi aku tidak akan pergi ke kencan butamu besok. Karena tuan kita adalah seorang saudara bela diri dan seorang praktisi seni bela diri, kami memiliki beberapa topik untuk dibicarakan. Selalu aneh untuk pergi kencan buta dengan orang asing. Petik 2. Hahaha, aku akan memberitahunya ketika aku kembali. Sehingga dia bisa berhenti mengkhawatirkan bibinya. Dia sudah bertemu putranya sendiri. Jangan katakan itu. Sekarang hanya teman dan saudara. Aku tidak tahu apakah ini cocok untuk dilanjutkan di masa depan. Silakan saja dan lihat. Saudari Zhang ragu-ragu. Dia tidak punya ide lain sebelumnya. Dia hanya merasa selama dia merawat Qiao Rao dengan baik, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri seperti halnya kerabatnya. Tapi hari ini, saya bertemu dengan anak landak tua ini, dan saya merasa cukup unik. Atau Anda bisa pergi dan melihat-lihat dulu. Di masa depan,
Anda bisa mengikuti takdir dan menangkapnya jika menyangkut takdir. Sekelompok anak muda tertawa dan membuat onar. Sekarang sudah jam 2 tengah malam dalam sekejap mata. Semua orang menyarankan agar kita putus. Saat naik taksi pulang, nih. Zhang melihat landak tua itu bersikeras untuk mengirimnya pulang. Dia tidak bisa menahan rasa cemasnya, kamu tidak sedang dalam perjalanan. Kita semua bersaudara, jadi jangan terlalu sombong. Kamu tahu orang biasa tidak bisa menjadi lawanku, jadi jangan khawatir tentang keselamatan Kiao Rao Rao dan aku. Setelah itu, dia memaksanya masuk ke dalam taksi dan berkata, kamu pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Jangan lupa janji besok, aku akan menunggu di restoran barat, kataku. Sampai jumpa lagi. Landak tua itu dengan enggan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki wanita yang tepat untuk mengembangkan dirinya, karena dia tidak menyukai tipe wanita yang sangat lembut sekarang. Dia selalu memakai riasan dan sepatu hak tinggi sepanjang hari. Ini bukan tipe wanita yang dia inginkan. Dalam hal cinta, dia adalah tipe orang yang lebih memilih pendek daripada boros, jadi dia lebih suka menyendiri selama bertahun-tahun. Sejujurnya kondisinya lumayan, tapi cinta demi cinta dan pernikahan demi pernikahan bukanlah kehidupan yang diinginkannya. Jika dia sedang jatuh cinta atau menikah, dia pasti wanita yang disukainya. Orang-orang ini tidaklah ideal, tapi kakak ipar Zhang berbeda. Dia memakai pakaian sederhana, rambutnya hanya diikat menjadi sanggul sesuka hati, namun memancarkan semacam cahaya tenang, yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Apalagi, segala macam pemeliharaannya untuk Kiao Rao juga membuatnya tersentuh. Awalnya, dia mengira dia pandai memasak. Belakangan, dia menyadari bahwa dia dan dia berada di jalan yang sama. Terutama, kami memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah bertahun-tahun, hatinya benar-benar terbuka, dan dia ingin menjalin hubungan baru. Kiao Rao Rao menatap mereka sambil tersenyum. Tampaknya cinta yang indah akan segera dimulai. Dia menantikan, Bibi akan memiliki hubungan yang baik, rumah yang sempurna. Setelah penundaan seperti itu, pantai menjadi kosong. Mereka pun hendak naik taksi, namun tiba-tiba mereka melihat sekelompok orang berlarian seperti ini. Saudari Zhang tiba-tiba berkata kepada Kiao, orang-orang ini sangat kejam, berhati-hatilah. Kiao Rao Rao terkejut. Saat ini, di bawah sinar bulan, dia dengan jelas melihat cahaya dingin berkilauan di tangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di balik kakak ipar Zhang dengan ketakutan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Pemimpinnya, melihat ke arah Kiao Rao Rao, berkata, kalung ini bagus, saudara-saudara. Melihat begitu banyak orang di depannya, kakak ipar Zhang bergegas tanpa ragu-ragu. Meskipun dia mengatakan bahwa kedua tinjunya sulit untuk dilawan dengan 4 tangan, dan sang pahlawan tidak tahan dengan banyak orang, demi keselamatan Rao Rao, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan kembali. Kiao Rao Rao memperhatikannya menjatuhkan beberapa orang berturut-turut, namun terjerat oleh beberapa orang. Pada saat ini, seorang pria bergegas ke arahnya, mengulurkan tangannya untuk menarik kalung safirnya, dan kemudian mengangkat pisaunya untuk menebasnya, pergilah dan mati. Kiao Rao Rao sekarang tidak punya cara untuk menghindar, jadi pejamkan matamu, hanya ada satu pikiran di hatimu, aku mati. Saat ini, kakak ipar Zhang bergegas mendekat. Karena waktu terlalu mendesak, dia hanya bisa memegang erat bilah pisaunya dengan tangannya. Tiba-tiba, darah mengalir deras. Yo takut menangis. Bibi Zhang menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk memegang pedang seperti ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi berani dan menendang pria seperti kakak ipar Zhang, itu mengenai betisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Saudari Zhang mengambil kesempatan itu untuk menerbangkan kakinya dan menendangnya dengan keras. Dia menjawab sampai akhir, tapi ada seorang pria di belakang yang memotongnya dengan pisau. Saudari Zhang mengalami pendarahan seperti aliran darah. Zhang Shao tidak terlalu peduli. Dia seperti singa gila. Dia melindungi Kiao Rao Rao dengan tegas. Di bawah cahaya pedang, dia terpotong beberapa kali. Yo berkeliling memandangi Bibi yang berdarah itu, air mata keluar, dia menangis, Bibi, kamu baik-baik saja. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan suara lemah, lari, cepat. Yo tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban Bibi, jadi dia mulai berlari, Bibi menghalangi mereka yang ingin mengejarnya. Saat ini, sebuah taksi datang dengan cepat, dan ipar perempuan Zhang berkata, naik bas, Rao Rao.
Rao Rao cepat-cepat naik mobil, lihatlah si landak tua, dengan cepat menangis dan berkata, tolong bantu bibiku. Landak tua itu awalnya mencari saudara ipar Zhang. Melihat hal tersebut, dia segera membuka pintu, bergegas keluar dan mulai bertarung dengan orang-orang bertopeng itu. Akhirnya, dia membantu kakak ipar Zhang naik bus dan segera naik bus. Dia berkata kepada pengemudi yang benar-benar ketakutan, cepat mengemudi. Pengemudi terbangun dan langsung menginjak pedal gas, dan mobil pun terbang keluar. Orang-orang itu saling mengejar dengan pisau, tapi mereka tetap tertinggal. Cepat pergi ke rumah sakit. Melihat kakak ipar Zhang terus-menerus mengeluarkan darah, Qiao Rao berkata sambil menangis. Bibi untuk melindunginya, berapa banyak pisau, yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia sendirian, dia tidak akan seperti ini. Itu semua adalah kerugiannya sendiri. Dia datang ke tempat sepi untuk berpartisipasi dalam pesta barbecue. Saudari Zhang berkata dengan suara lemah, aku tidak, kamu ingat. Berhati-hatilah dengan Fang Fei itu. Duduk di depan landak tua yang mendengar ini, dengan cepat berbalik dan berkata, kamu tidak boleh mati, aku menyukaimu, kamu tahu. Kami belum punya kencan, kamu memerintahkanmu untuk tidak mati, tahu. Petik 2. Melihatnya, kakak ipar Zhang tiba-tiba tertawa, sebenarnya, aku juga ingin berbicara denganmu kencan, tapi tidak ada kesempatan, aku juga menyukaimu. Nyonya, Darcy, dengan kata-kata ini, saudara ipar Qiao Rao, Zhang sudah sangat marah. Dia berkata kepadanya dengan kekuatan terakhirnya, hati-hati Fang Fei. Kemudian tangannya jatuh dengan lemah. Melihat penampilan kakak ipar Zhang, Qiao Rao ketakutan. Bibi, dia tidak mungkin menjadi. Bibi, hatinya penuh ketakutan. Rasanya seperti ketika dia masih kecil, ibunya melepaskan tangannya dan tidak pernah kembali. Meskipun panggilannya tak henti-hentinya, bibiku tidak menjawab. Selama dia menelepon, dia akan muncul di hadapannya seperti seorang jenderal surgawi. Saat ini, dia tidak tampak hidup. Ada juga warna abu-abu yang mengerikan di wajahnya. Landak tua itu mengulurkan tangan dan mencoba hidungnya dan berkata, Rao, dia sudah pergi. Tidak, itu tidak mungkin. Sopirnya pergi ke rumah sakit. Qiao Rao berkata dengan marah, bibiku belum mati. Jangan bicara omong kosong. Saat ini, dia tidak peduli dengan kesopanan atau apapun. Landak tua itu melihat penampilannya yang panik dan memahami perasaannya terhadap kakak ipar Zhang, jadi dia menghela nafas dan berkata, pergi ke rumah sakit. Faktanya, dia yakin kakak ipar Zhang telah pergi, tetapi jika Qiao Rao tidak diizinkan mengirimnya ke rumah sakit, dia akan segera pingsan. Bayangkan saja dia masih menggunakan tangan cekatannya, menyiapkan makanan untuknya, masih memiliki bimbingan di bawah bimbingannya, dan dia dengan gembira menari. Hanya kurang dari setengah jam, badan menjadi dingin. Hatinya sungguh sangat sakit, mengapa nasibnya sangat tidak adil, membiarkan wanita sebaik itu dibawa pergi. Dan dia meninggalkan bekas luka. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah pergi dulu dan kemudian kembali lagi. Sebaliknya, dia ingin bersama mereka. Dia bersedia berurusan dengan orang-orang bertopeng itu bersamanya. Qiao Rao memeluk bibinya erat-erat dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau kamu sampai di rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Sesampainya di ruang gawat darurat rumah sakit, mereka segera keluar dari mobil. Landak tua itu tak segan-segan menjemput bibinya yang berlumuran darah. Hatinya sangat sedih. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya dia memeluknya. Sungguh menyedihkan bertemu satu sama lain selamanya. Saat ini, semua staf medis datang. Qiao Rao saat ini hanya bisa mengucapkan satu kalimat, tolong bibiku, bantu bibiku. Setelah ibuku pergi, bibiku adalah orang yang terbaik untuknya. Namun, kini bibi saya menderita luka yang begitu parah untuk melindunginya. Jika dia punya sesuatu, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia harus menghadapi hatinya? Landak tua itu juga sangat sedih, tapi melihat dia tidak bisa berdiri, dia gemetar seperti daun yang tertiup angin, jadi dia berkata padanya, jangan khawatir, duduklah. Nyatanya, dia tahu betul bahwa kakak ipar Zhang sudah pergi, dan apa yang disebut pertolongan pertama tidak berarti apa-apa. Setelah beberapa saat, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan dokter keluar dan berkata, yang terluka sudah meninggal. Tidak mungkin. Qiao Rao masuk ke ruang gawat darurat dan melihat wajah bibinya ditutupi kain putih. Dia berlutut di samping bibinya dan berkata, ini semua salahku, ini semua salahku.
Kiao Rao Rao penuh rasa bersalah. Jika dia tidak keluar untuk barbecue, dia tidak akan pergi ke tempat sepi seperti itu. Jika bukan karena melindungi dirinya sendiri, bibiku tidak akan mati. Dia akan berkencan dengan seekor landak tua. Mungkin mereka akan jatuh cinta, menikah, punya anak dan menjalani hidup paling bahagia. Dialah yang membunuh bibinya dan membiarkannya berjalan sendirian sepanjang hidupnya. Landak tua itu maju untuk menghiburnya dan berkata, sekarang hal seperti ini telah terjadi, aku minta maaf. Melihat Kiao Rao Rao tidak bergerak, dia maju untuk memegang tangan. Kakak ipar Zhang menatap wajahnya, dengan sedih berkata, saya ingin memulai awal yang baik dengan Anda. Anda adalah wanita yang sangat baik, saya akan melakukannya selalu ingat kamu. Mendengar ini, Kiao Rao Rao merasa semakin sedih. Dia bisa melihat bahwa anak nakal tua itu serius terhadap kakak iparnya Zhang. Dia juga seorang pria parubaya. Dia tidak pernah mau menghadapi masalah emosional selama bertahun-tahun. Sekarang, sulit untuk bertemu orang yang disukainya. Akibatnya, dia melihatnya mati secara mengenaskan dengan matanya sendiri. Cedera seperti ini juga bagus untuknya. Maafkan aku minta maaf. Dia bergumam pada si landak tua. Ada air mata di matanya. Bahkan, terkadang dia hanya sedang terburu-buru. Itu sudah terjadi seumur hidup. Telah menolak begitu banyak wanita, hanya ingin menunggu wanita seperti itu, agar cinta bisa membayar semua wanita. Nyonya Zhang adalah orang seperti itu. Bukan pengawal yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia berusaha melindungi anaknya seperti saudaranya, Kiao Rao Rao. Dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Kiao Rao Rao, bibimu menjagamu dengan nyawanya sendiri. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus menjalani kehidupan yang baik dan kuat. Ini adalah peringatan dan hadiah terbaik untuk bibimu, kamu tahu. Kiao Rao berkata dengan tercekat, aku tahu. Tentu saja dia mengerti maksud bibinya. Saat ini, staf medis mendatangi Kiao Rao dan berkata, apakah Anda anggota keluarganya? Ya, kami akan mengirimnya ke kamar mayat untuk sementara waktu. Permisi, kata perawat itu, aku akan mengirim bibiku juga. Awalnya Kiao Rao Rao paling takut dengan tempat seperti ini, tapi saat ini, dia tidak takut dia akan menemani bibinya sampai bagian terakhir jalan. Saya tidak tahu apakah di jalan Huangquan dingin, dan apakah bibinya masih sakit. Datang ke pintu kamar mayat, melihat ekspresi sedih Kiao Rao Rao, si landak tua berkata, kamu perempuan atau jangan masuk, oke. Tidak, aku ingin memberikan tumpangan terakhir pada bibiku. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya seumur hidupku. Kiao Rao berkata dengan keras kepala. Landak tua itu tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini, jadi dia berhenti berbicara dan hanya menemaninya dengan tenang. Berjalan ke kamar mayat, melihat begitu banyak laci, dia membayangkan semua orang terpaksa meninggalkan kerabatnya karena berbagai alasan. Hatinya penuh kesedihan, tapi dia tidak takut sama sekali. Perawat memasukkan adik ipar Zhang ke dalam laci dan berkata kepadanya, kembalilah dan persiapkan dulu. Jika kamu perlu mengambil jenazahnya kembali, kamu bisa datang ke sini untuk mengambilnya. Aku mengerti, aku ingin bertemu dengannya lagi, kata Kiao Rao Rao. Perawat berkata, ya, tapi kamu tidak boleh tinggal terlalu lama, karena suhu di sini sangat rendah. Kamu tidak tahan, ucapkan selamat tinggal pada keluargamu. Kiao Rao Rao menatap wajah bibinya. Dia membelai wajah bibinya dengan tangannya yang gemetar dan berkata, maaf, aku seharusnya tidak membawamu keluar. Jika kamu tidak keluar, mungkin kamu masih hidup dan tidak terjadi apa-apa. Bibi, aku putrimu, dan aku akan menguburkanmu. Dia tahu bahwa bibinya adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Landak tua juga berkata dengan sedih, aku akan membantu pemakaman bibimu. Kita tidak punya kesempatan untuk menjadi suami istri, biarkan aku melakukan tugas seorang teman. Terima kasih, menurutku ini akan menjadi kebahagiaan besar bagi bibiku, kata Kiao Rao Rao. Dia memperhatikan bibinya dengan penuh kasih sayang, memikirkan cara dia memasak untuk dirinya sendiri, cara dia mengobrol dengan dirinya sendiri di bawah bintang-bintang, cara dia berjuang untuk dirinya sendiri, dan cara dia dan saudara perempuannya. Fang Fei bertarung satu sama lain. Saya tidak menyangka kata-kata terakhirnya adalah membuat dia berhati-hati terhadap kakak perempuan Fang Fei. Terlihat bahwa dia memiliki prasangka yang mendalam terhadap kakak perempuannya. Tapi bibi tidak akan pernah menyakitinya.
Dia bisa menahan begitu banyak ujung tajam dengan daging dan darahnya. Haruskah dia mendengarkan kata-kata terakhirnya? Tetapi mengingat bahwa saudara perempuannya juga sangat memperhatikan dirinya sendiri, mau tak mau dia bersikap sangat kontradiktif. Melihat dia berdiri di sana dengan linglung, perawat berkata, "Maaf, sekarang keluarga harus pergi, kalau tidak suhu di sini sangat rendah, mudah terjadi radang dingin." Keluar dari kamar mayat, Qiao Rao dengan enggan menoleh ke belakang. Landak tua itu menghela nafas dan berkata, "Aku akan mengantarmu pulang, Rao Rao." Dia tahu itu merupakan pukulan besar baginya. Melihat Qiao Rao dan sisinya, dia tahu bahwa mereka sama sekali bukan pelayan, melainkan ibu dan anak perempuan. Dia tiba-tiba bertanya, "Siapa nama saudari Zhang?" "Itu Zhang Jing." Ketika Qiao Rao menyebut nama bibinya, dia kembali menangis. Kebanyakan orang hanya tahu namanya adalah kakak ipar Zhang. Setelah bertahun-tahun berada di dekatnya, bibinya menjadi satu-satunya wanita di dunia. Nama ini cocok untuknya. Meskipun dia memiliki seni bela diri, hatinya sangat lembut dan damai. "Saya bisa melihatnya," kata si landak tua. "Aku akan selalu mengingat Zhang Jing, karena dia pernah datang ke duniaku. Meskipun sangat singkat, keindahan seperti itu ada di hatiku." Mengetahui bahwa si landak tua adalah orang yang gigih, Qiao Rao takut dia tidak akan bisa tertarik pada wanita lain karena dia tidak bisa melepaskan bibinya. Ini sama sekali bukan yang diinginkan bibinya. Ia selalu ingin bahagia selama orang-orang di sampingnya bahagia dan ia punya kesempatan untuk bahagia. "Aku juga ingin mengucapkan sepatah kata kepadamu, kamu boleh meninggalkan tempat untuk bibiku di hatimu, tapi tidak semuanya. Bibiku ada di langit, dan pasti akan lebih ingin melihatmu bahagia," kata Qiao Rao. "Saya tahu Zhang Jing adalah wanita paling baik hati di dunia," kata si landak tua. Lelaki yang tadinya sering tertawa dan memarahi, kini menjadi berwibawa, "Tapi aku akan selalu mengingatnya. Dia bukan hanya tempat di hatiku. Dia menderita begitu banyak luka, aku akan mencoba menghubungi penata rias, buatlah dia cantik, biarkan dia pergi." Di luar, anak nakal tua itu mengulurkan tangan dan menghentikan mobil. Hari ini, mobilnya dikirim untuk pemeliharaan. Jika tidak, dia akan langsung mengirim mereka pulang, beberapa hal tidak berdaya. Duduk di dalam mobil, Qiao Rao sangat sedih, siap menelepon pria yang dicintainya, karena dia tidak dapat menerima kenyataan ini, ingin berbicara dengannya. Telepon tersambung, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia memikirkan saudara perempuannya lagi dan memutar nomor telepon saudara perempuannya. Tanpa diduga, ternyata sama saja. Qiao Rao mempunyai firasat buruk di hatinya. Bukankah adiknya merasa tidak nyaman? Bagaimana lagi hal ini bisa terjadi? Kalau dipikir-pikir kondisi adikku, kata dokter juga, nah dari film sepertinya sudah stabil, tapi kapan tumornya menyebar sungguh tidak bisa ditebak. Tidak mungkin seperti ini, bibiku sudah pergi, apakah adikku sakit lagi? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada pengemudi, menyetir lebih cepat. Ke pintu, dia segera melangkah ke bawah, landak tua itu melihat ke belakang, ini pada akhirnya apa yang terjadi? Butuh waktu lama baginya untuk mengatakan kepada pengemudi, menyetir. Jika dia tidak mengirimkan mobilnya untuk pemeliharaan, jika dia bersikeras agar mereka tetap melanjutkannya. Tetapi tidak banyak jika di dunia ini. Berpikir sejenak, dia akan kehilangan Zhang Jing. Ketika dia pergi, apa yang dia katakan masih terngiang di telinganya, dan dia juga menyukainya. Awalnya, mereka bisa berkencan romantis, dan kemudian berjalan bersama secara alami. Mengapa nasibnya begitu kejam? Dia menutup matanya dengan kesakitan, dan air matanya tidak bisa berhenti. Dikatakan bahwa pria tidak mudah meneteskan air mata, tetapi ketika mereka melihat wanita yang dicintainya, mereka tiba-tiba menjadi pria berdarah, menarik Qiao Rao ke mobil, dan kemudian mereka menjadi pria mati. Perasaan seperti ini membuat hatinya sangat tidak nyaman. "Zhang Jing, kamu harus bersikap baik pada dirimu sendiri di kehidupan selanjutnya, tahu? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap bisa bertemu denganmu di musim hijau, dan kemudian menjagamu dengan baik." Faktanya, karena tuan mereka adalah seorang saudara bela diri, walaupun mereka tinggal di dua kota yang berbeda, mereka sebenarnya memiliki beberapa kesempatan untuk bertemu satu sama lain, tapi setiap kali itu hanya masalah keberuntungan. Ini bukan takdir atau takdir, jika tidak, mengapa membiarkan mereka bertemu? Jika itu takdir, kenapa tidak membiarkan mereka tetap bersama?
Dengan kecepatan tercepat berlari ke dalam kamar, lalu langsung menuju pintu kamar adikku, melihat pintunya setengah terbuka, mau tak mau aku terpana apakah benar dia mengirimnya ke rumah sakit. Jadi, mereka tidak membawa ponselnya, sehingga mereka tidak menerima teleponnya. Jika tidak, kekasih dan saudara perempuannya tidak bisa mengabaikannya, tidak ragu untuk membuka pintu. Jika dia yakin mereka tidak ada di sana, dia akan keluar dan bertanya kepada orang-orang di luar. Lagi pula mereka pergi ke rumah sakit itu, Qiao Rao juga akan segera ke sana. Tapi begitu dia membuka pintu, dia tertegun, karena tanahnya penuh dengan pakaian pria dan pakaian wanita, terlihat sangat mengejutkan, seolah-olah sedang terjadi perang di sini, tetapi itu adalah jenis perang api yang membara. Terakhir kali dan dia mengalami hal semacam itu, Qiao Rao samar-samar merasakan apa, tapi dia benar-benar tidak berani berpikir, bagaimana ini bisa terjadi. Sore ini, dia mengaku pada dirinya sendiri kalau dia seperti ini dengan adiknya di malam hari. Tidak mungkin, ini sungguh mustahil. Namun ia tetap melihat pemandangan seperti itu, keduanya saling bertautan hingga tertidur, posisi tidur seperti itu juga mengagetkan. Sepintas, setelah perang, saya tertidur karena kelelahan yang berlebihan. Pada saat ini, Fang Fei bangun, melihat Qiao Rao, dan dengan cepat berkata, Rao, kamu, aku. Petik 2. Pada saat ini, Qiao Rao tiba-tiba teringat kata-kata bibinya, hati-hati, Fang Fei. Sepertinya mata bibi masih cerah, setidaknya bisa melihat ke dalam hati. Tepat ketika dia diburu, dan kehilangan keluarganya, mereka sangat bahagia di sini. Hati orang-orang sangat buruk, tidak merasa ada apa-apa, mereka sedang jatuh cinta, itu sangat sederhana, dia akan diam-diam berhenti, tapi sekarang dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Sekarang dia hanya ingin pergi, tidak pernah kembali ke tempat yang menyedihkan ini.